Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita melanjutkan pembacaan kitab Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadhani, penulis buku ini, membawakan asar qala Urwah Ibni Abbas. Berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, "Waihak adlaltan nas ta'muru bil umrah fil ashar wa laysa fihinna umrah." Kata Urwah kepada Ibnu Abbas, "Celaka kamu telah menyesatkan manusia. Kamu menyuruh yang umroh di 10, sementara tidak ada di hari-hari itu umroh, itu 10 awal bulan Dzul Hijjah." Artinya Urwah berpendapat bahwa tidak ada haji tamattu. Ini pendapat siapa? Urwah. Dan itu Urwah mengikuti Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Sementara Ibnu Abbas pendapatnya harus tamattu, dan menyuruh supaya umroh dulu, setelah umrah selesai kemudian tahlul seperti biasa, baru kemudian ketika masuk tanggal 8 Dzulhijjah kemudian berniat untuk apa? Haji. Nah, inilah yang disebut dengan haji apa? Tamattu. Nah, Urwah tidak setuju dengan Ibnu Abbas. Kata Urwah, "Bagaimana kamu telah menyesatkan manusia? Kamu menyuruh orang umroh di 10 awal Dzulhijjah, padahal di hari-hari itu tidak ada umroh." Faqala, berkatalah Ibnu Abbas kepada Urwah, "Ya Urwah, fasal ummak." Hai Urwah, coba kamu tanya ibumu. Ibunya Urwah siapa, Pak? Ada yang tahu? Asma bintu Abi Bakar. Karena Urwah bin Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Fasal ummak, coba kamu tanya ibumu. Karena dulu ibumu ikut haji wada bersama Rasulullah SAW. Berkata Urwah, "Fa inna Abu Bakrin wa Umar lam yaqula dzalik." Tapi Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat itu. Artinya kamu tidak sesuai dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Walahuma a'lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'u lahu minka. Abu Bakar dan Umar itu lebih berilmu dari kamu tentang Rasulullah. Abu Bakar dan Umar itu lebih hebat ittiba'nya kepada Rasulullah dari kamu, hai Ibnu Abbas. Faqal, apa kata Ibnu Abbas? Minha huna tu'taun. Dari sinilah kalian celaka. Naji'ukum bi Rasulullah SAW mataji'una bi Abi Bakrin wa Umar. Kita bawakan hadis dari Rasulullah, kamu malah membawakan dari Abu Bakar dan Umar. Gimana? Fi thariqin, dan di jalan yang lainnya dengan lafaz ahuma asara indak am ma fi kitabillah wa masanna Rasulullah SAW fi ashabi wa fi ummati. Apakah Abu Bakar dan Umar lebih kamu utamakan, ataukah kitabullah dan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW pada sahabat dan umatnya?
Karena Ibnu Abbas berdalil dengan hadis, Pak. Ketika haji wada, Rasulullah SAW ketika sampai di Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan ke sembelihan untuk mengubah menjadi umroh. Untuk mengubah jadi apa? Umroh. Dan Rasulullah sendiri menyesal. Rasulullah bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu wala ja'altuhu umrah wala masuktul hadiyah." Kalau misalnya masih ada kesempatan untuk balik lagi, aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Aku akan jadikan umroh saja ini. Sampai Rasulullah berkeinginan, ya, menyesal. Andaikan saya tidak membawa hewan sembelihan, maka beliau bisa mengubahnya menjadi umroh. Berarti haji apa itu? Haji tamattu. Karena tamattu itu umroh dulu baru apa? Haji. Karena Rasulullah membawa hewan sembelihan dari Madinah, maka haji beliau haji qiran. Haji apa? Haji qiran. Kalau haji qiran itu, ya, ketika dia setelah sampai di kota mana? Mekah, ya, maka kemudian dia tetap berihram. Dia tetap apa? Berihram sampai haji nanti. Tapi tetap umroh. Ya, beda dengan haji ifrad. Kalau haji ifrad ketika sampai Mekah udah nunggu tuh. Nggak boleh umroh dulu. Sampai haji baru kemudian haji doang, nggak pakai umroh. Kalau haji tamattu niatnya umrah aja. Niatnya apa? Umroh aja. Bedanya dengan haji qiran, kalau haji qiran niatnya dua. Labbaik Allahumma hajjan wa fi umrah fi hajj. Kalau tamattu pas sampai itu niatnya umrah dulu. Umrah, setelah umrah selesai pakai baju biasa, boleh jima dan yang lainnya. Baru kemudian tanggal 8-nya baru haji apa? Haji lagi. Itu namanya haji tamattu. Dan haji tamattu itu, Pak, lebih mudah dibandingkan haji ifrad ataupun haji qiran. Iya. Tapi Rasulullah tidak bisa mengubah menjadi umroh karena Rasulullah membawa hewan sembelihan. Tidak bisa. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat yang tidak bawa hewan untuk mengubah niat mereka yang tadinya haji ifrad menjadi apa? Niatnya haji jadi umroh. Nah, Ibnu Abbas berhujah dengan hadis-hadis itu, Pak, sahih. Sehingga Ibnu Abbas berpendapat, berarti ini perintah Rasul. Buktinya para sahabat yang tidak membawa hewan sembelihan disuruh oleh Rasulullah untuk mengubah jadi umroh. Maka Ibnu Abbas memerintahkan orang untuk umroh. Iya. Abu Bakar dan Umar pendapatnya haji ifrad dan belum sampai kepada mereka berdua tentang hadis Rasulullah SAW yang menyuruh untuk mengubah dari haji menjadi apa? Umroh. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini subhanallah niat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW, Urwah tidak setuju. Alasannya, kata Urwah, Abu Bakar dan Umar melarang tamattu. Abu Bakar dan Umar menyuruh untuk ifrad. Alasannya, kata Urwah, Abu Bakar dan Umar lebih paham dari kamu, lebih ittiba kepada Rasul dari kamu. Namun di sini, Pak, menjadi sebuah pelajaran bahwa para sahabat individu-individunya itu tidak maksum. Tidak apa? Tidak maksum. Maksum apa sih maksum? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Mereka tidak maksum. Karena bisa jadi Abu Bakar dan Umar belum sampai kepadanya apa? Hadis. Sementara Ibnu Abbas telah sampai kepadanya apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu sebab kenapa para ulama berselisih. Di antara sebabnya adalah
sampai kepada sebagian ulama dalil, tapi kepada ulama yang lain tidak sampai hadis. Iya. Ketika Ibnu Abbas membawakan hadis-hadisnya, malah ditentang oleh Urwah. Lalu Urwah mengatakan Abu Bakar dan Umar melarang itu. Kata Ibnu Abbas, gara-gara ini kalian bisa binasa. Hai Urwah, mana yang lebih kamu pentingkan? Apakah kamu lebih mementingkan Abu Bakar dan Umar, ataukah Rasul dan Al-Quran dan hadis? Iya. Fi riwayat dan dalam yang lain, urahum sayahlikun. Aku melihat kalau begini caranya mereka akan binasa. Lebih mengedepankan pendapat seorang alim daripada Al-Quran dan Sunnah. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan aqibah hadzal athar. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata setelah menyebutkan asar tadi, wa fi kalam Ibnu Abbas ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-inkaru alaih bit-taghlidhi li mukhalafatihi ad-dalil. Dalam perkataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa orang yang telah sampai kepadanya dalil, telah sampai kepadanya apa? Dalil, tapi dia tidak mau mengambil dalil itu hanya karena lebih mengikuti pendapat imamnya, maka orang seperti ini wajib diingkari karena ia telah menyelisih apa? Dalil. Ingat loh Pak, seseorang menolak dalil ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang menolak dalil karena dia melihat ada dalil lain yang lebih kuat. Yang seperti ini nggak masalah, karena dia hujahnya tetap apa? Dalil. Keadaan yang kedua, seseorang menolak dalil karena lebih mengikuti pendapat seorang alim. Ini terlarang, karena seakan dia menganggap alim ini lebih tinggi daripada apa? Dalil. Walaupun tentunya juga sudah kita kemarin sudah sebutkan, jangan pula juga bermudah-mudahan kita menyalahkan seorang ulama. Iya. Jangan bermudah-mudahan. Kita tanya dulu, kenapa si ulama ini tidak berpendapat dengan dalil yang telah sampai kepadanya? Mungkin dia menemukan dalil lain yang lebih kuat. Nah, kita tanya dulu, bukankah telah sampai kepada engkau hadis gini. Kenapa engkau tidak berpendapat dengan hadis itu? Kalau ternyata dia mengatakan, iya, saya tidak mau mengambil hadis karena saya melihat ya ada dalil yang lebih kuat. Enggak masalah, Pak. Kita tidak bisa salahkan ulama ini, Pak. Ya, karena memang hujah dia, tumpuan dia apa? Dalil. Masya Allah. Yang salah itu kalau dia tolak dalil karena apa? Hanya semata-mata ini nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i, nggak sesuai dengan mazhab, nggak sesuai dengan ya thariqatnya, imamnya dan yang lainnya. Seperti ini nggak benar. Waqala aydan, beliau juga berkata, waqad ammatil balwa bihadzal munkar. Dan seperti ini ternyata ammatil balwa, ya, sudah tersebar kemana-mana. Banyak orang yang seperti ini keadaannya, melakukan kemungkaran, lebih mendahulukan pendapat imamnya, kiainya, ketika telah sampai kepadanya ada dalil. Khususan mimman yantasibu ilal ilm, wabil khusus orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Nasabul habaila fi saddi anil akhdhi bil kitabi was sunnah. Mereka telah memasang jaring-jaring untuk menghalang-halangi manusia dari mengambil Al-Quran dan Sunnah. Wasaddu an mutaba'ati Rasul SAW. Dan mereka telah menghalang-halangi manusia dari mengikuti Rasulullah SAW. Wa ta'zimi amrihi wa nahyih.
dan untuk mengagungkan perintah Rasul dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalika qaluhum, di antara jaring-jaring untuk menghalang-halangi itu adalah ucapan mereka. Katanya apa? La yastadillu bil kitabi was sunnah ilal mujtahid wal ijtihad qad inqata. Tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali orang yang sudah sampai derajat mujtahid. Dan sekarang pintu ijtihad sudah tertutup. Jadi kata mereka sekarang tuh kewajibannya taklid. Ini hakikatnya kata beliau jaring-jaring untuk menghalang-halangi manusia dari apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa yaqul hadza allazi qallattu a'lam minka bil hadis wa nasikhihi wa mansukhihi. Ada lagi yang berkata, yang aku ikuti ini lebih berilmu dari kamu tentang hadis, tentang nasikh mansukhnya. Wa nahwa dzalika min al-aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan-ucapan yang lainnya yang tujuannya sebetulnya meninggalkan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Wal i'timad 'ala man yajuzu 'alal khata', dan lebih bersandar kepada manusia yang tidak maksum, yang bisa jadi salah. Wa ghairuhu minal a'immati yukhalifuhu, sementara ulama-ulama lain menyelisih ulama ini. Iya, namun sudah kita sebutkan Pak, perselisihan ulama itu ada dua macam. Kemarin pada pertemuan bulan kemarin, ada yang masih ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat. Antum hadir loh, depan lagi. Masa nggak ingat, Mas? Harusnya orang yang istrinya 4 lebih hebat lagi, Mas. Kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa perselisihan ulama itu ada yang bersifat perselisihan ijtihadiyah. Perselisihan apa? Ijtihadiyah. Apa itu perselisihan ijtihad yang bersifat ijtihadiyah? Apa? Perbedaan dalam memahami hadis saja. Ada lagi yang lain? Yaitu dalam masalah-masalah yang tidak ada nas dalam masalah itu. Nas itu apa sih? Nas itu artinya dalil yang sangat sharih, yang tegas, jelas. Ada dalil tapi bukan yang dalil yang sifatnya nas, yang jelas. Sehingga terjadi perselisihan para ulama dalam memahami hadis tersebut. Maka khilaf yang seperti ini kita tidak boleh saling memaksakan apa? Pendapat, tidak bisa. Ya, kita hanya sebatas merojihkan, yang rojih menurut saya begini, udah selesai. Adapun memaksakan orang ente harus ikut pendapat saya, nggak benar. Seperti masalah misalnya yang satu mewajibkan baca Al-Fatihah di belakang imam, yang satu lagi berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad, kalau sholat jahriyah diem, kalau sholat sirriyah baca. Kita nggak bisa memaksakan, kita hanya sebatas apa? Ya, memilih sesuai yang kemampuan kita, mana yang paling kuat dalilnya. Ada lagi perselisihan ulama yang bukan ijtihadi, karena telah ada di situ dalil yang sharih, nas yang sangat jelas. Siapapun yang berpendapat yang bertabrakan dengan dalil ini harus diingkari, Pak. Seperti para ulama mengingkari pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu hanya yang terbuat dari anggur. Ya.
diingkari oleh para ulama karena bertabrakan dengan hadis yang sharih, jelas, nas. Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu apa? Haram. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dalam seperti ini tidak boleh ya kita katakan, oh maaf ya, ini pendapat Abu Hanifah, hormati saya. Ternyata dia lagi mabuk, tapi pakai arak yang berasal dari rambutan. Gimana mas? Bahaya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Atau telah terjadi ijma' para ulama dalam masalah itu, maka siapapun yang menyelisih ijma' wajib diingkari, karena itu pasti batil. Rasulullah bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan. Berarti kesepakatan ulama sudah pasti benar. Nah, ini saudaraku sekalian. Kemudian kata beliau, "Fama min imamin illa waladhi ma'ahu ba'dul ilm la kullu." Tidak ada seorang pun imam atau ulama kecuali dia pasti memiliki ilmu sebagian, tapi tidak mungkin menguasai seluruh ilmu. Gak ada di dunia ini ulama yang menguasai seluruh dalil, gak ada, Pak. Tidak ada satupun ulama yang mengklaim demikian. Kadang sampai kepada ulama ini dalil, tapi ulama ini nggak sampai padanya apa? Dalil. Fal wajib ala kulli mukallafin idza balaghu dalil min kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Ya. Wa fahima dzalika an yantahiya ilaihi wa ya'mal bih. Maka kewajiban atas setiap mukallaf yang sampai kepadanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia pun memahami dalil tersebut, hendaklah dia betul-betul berpegang dan mengamalkannya. Wa in khalafahu man khalafahu, walaupun ada yang menyelisihinya, jangan pedulikan. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih si fulan dan si alan? Enggak. Yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyelisih Rasulullah SAW? Makanya dalam hadis disebutkan begitu, Rasulullah bersabda, "Fabi tus'alun." Tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah. Iya. Kama qala ta'ala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian itu dari Rabb kalian. Ya, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kamu mengikuti selainnya sebagai aulia. Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kalian ingat itu. Allah juga berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, yang dibacakan kepada mereka? Apa enggak cukup? Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal itu, yaitu dalam kitab itu, terdapat rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Iya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Qad taqaddama hikayatul ijma' ala dzalik, dan sudah kita sebutkan ijma' para ulama. Siapapun yang sampai kepadanya dalil, wajib dia ikuti dalil dan meninggalkan pendapat siapapun. Dan sudah kita bawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih ingat enggak perkataan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahad. Para ulama semua sepakat, siapapun yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, tidak boleh ia tinggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti pendapat
seseorang. Nggak boleh. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Waqad haka aidan Abu Umar ibn Abdul Bar wa ghairuhu al-ijma' ala dhalik. Demikian pula Abu Umar ibn Abdul Bar dan ulama-ulama yang lainnya menyebutkan akan adanya ijma' dalam masalah ini. Iya. Waqad balagha min ta'zimi salafina salih lis-sunnah annahum kanu yu'raduna 'ala as-sayf man yaruddu haditha Rasulullah SAW. Kanu ya'riduna 'ala as-sayf man yaruddu al-haditha Rasulullah SAW. Kama fa'ala Syafi'i wa qad syaka Bishran al-Marisi ila al-Qadhi Abil Bukhturi. Qala rahimahullah, nadhartu al-Marisi fil Qur'ah. فقال أي المريسي يا أبا عبد الله هذا قمار. فأتيت أبا البختري فقلت له سمعت المريسي يقول القرآن قمار. قال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأقتله. Bahkan kata beliau, salafus soleh terdahulu saking mengagungkan sunnah sampai-sampai mereka mengancam dengan pedang orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Seperti yang dilakukan Imam Syafi'i yang mengadukan Bishr al-Marisi kepada Qadhi Abul Bukhturi, di mana Imam Syafi'i berkata, aku pernah bermunadharah, berdialog dengan Bishr al-Marisi tentang masalah qur'ah. Qur'ah itu artinya mengundi. Maka al-Marisi berkata, hai Abu Abdullah, mengundi itu judi. Padahal Rasulullah SAW pernah mengundi. Tapi mengundi dalam masalah apa? Hal-hal yang boleh. Rasulullah ketika mau safar diundi. Siapa istrinya yang keluar namanya, dialah yang akan ikut safar. Nah gitu Pak, kalau punya istri 4. Kalau mau safar diundi itu, siapa namanya yang keluar, yang ikut safar tuh. Ya, jangan safar sendirian doang, dicuekin. Ya, artinya mengundi boleh kalau begitu, kalau tidak mengandung juga. Tapi Al-Marisi menolak hadis itu dan mengatakan itu judi. Maka Imam Syafi'i pun kemudian mengadukan si Marisi ini kepada Abul Bukhturi. Ya, dia mengatakan, wahai Abul Bukhturi, aku mendengar si Al-Marisi itu mengatakan katanya Al-Qur'an itu qimar. Undian yang Rasulullah lakukan itu termasuk judi katanya. Maka Abul Bukhturi berkata, hai Abu Abdillah, aku minta satu saksi lagi, aku akan bunuh dia. Sampai begitu dulu salafus soleh saking mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tentunya Pak itu diserahkan kepada siapa? Qadhi, bukan sembarangan orang Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah inilah dia Pak, kewajiban kita itu lebih mengagungkan dalil. Dalil lebih agung di hati kita dari pendapat siapapun. Ulama kita ikuti karena adanya dalil, bukan sebatas semata-mata pendapat dia, tapi karena dia punya dalil. Ya, makanya seorang ulama itu harus mengajarkan murid-muridnya paham dalil. Jangan hanya sebatas mengajarkan taklid, udah ente ikutan aja deh. Percuma disampaikan dalil juga nggak bakalan paham. Banyak ya begitu Pak. Ketika ditanya dalil ngambek. Ngapain ente nanya dalil? Nanti kalau sampaikan dalil ente nggak paham. Justru kewajiban ulama memahamkan dong, pahamkan. Ini loh dalilnya. Sisi pendalilnya begini. Cara berdalilnya begini. Jadi si murid di atas sesuatu yang yakin Pak. Oh ternyata pendapat sang ustadz ini berdasarkan dalil, ada dalilnya. Ya, kan enak Pak, daripada sebatas suruh kayak apa sih, kebo dicocokin gitu Pak.
Udah ente ikut aja udah. Karena seperti ini Pak, taklid buta itu Pak, menghilangkan fungsi akal. Akal itu kan fungsinya untuk memahami dalil. Agama kita dasarnya dalil. Ya, makanya zaman sekarang ini banyak orang yang alergi Pak kalau ditanya, Ustadz mana dalilnya? Pak Kiai mana dalilnya? Iya, tapi alhamdulillah Pak, dengan banyaknya teman-teman yang paham ini, suka nanya sama kiainya dalil, sekarang para kiai sibuk mencari dalil. Ya alhamdulillah. Iya. Ikhwati Islam, saudaraku seiman. Ini pokok yang ketiga telah selesai, kita masuk ke al-aslus tsalis. Pokok yang ketiga. Apa pokok yang ketiga? Kata beliau, ittiba'ul kitabi was sunnati ala fahmis salafis salih. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman salafus salih. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Siapa itu salafus salih itu Pak? Kalau antum mendengar kata salaf, maksudnya siapa sih? Iya. Banyak orang ketika mendengar kata salaf, yang terpikir di pikirannya Ustadz Fulan, Ustadz Anu, Ustadz Anu. Salah. Kalau antum mendengar kata salaf, yang harus terpikir di pikiran antum adalah Rasulullah, para sahabatnya, dan 3 generasi yang utama. Iya. Mereka yang disebut dengan apa? Salaf. Generasi salaf. Kata beliau, innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimun qadiman wa hadisan huwa anna at-tariqa alladzi irtadahu lana rabbuna huwa tariqul kitabi was sunnah fa ilaihi yaruddun wa minhu yasdurun wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal bihima. Perkara yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin dari dulu sampai sekarang adalah bahwa satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Tuhan Allah Rabb kita yaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Dari kaum muslimin dari dulu sampai sekarang alhamdulillah selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak ada satupun orang Islam yang mengatakan dasar kami bukan Quran dan Sunnah. Nggak ada. Siapa? Kalau ada muslim yang mengatakan begitu, bukan muslim Pak. Muslim pasti akan meyakini dasar Islam itu Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Semua muslim mengatakan begitu, alhamdulillah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Walaupun ya mereka, para ulama terjadi perselisihan dalam tata cara memahami dalil. Itu bisa terjadi perselisihan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi nggak ada alhamdulillah ulama yang yang mengatakan Islam itu dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Kecuali ulama yang menyesatkan. Ya, kayak orang Mu'tazilah kan dasar mereka apa Pak? Bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Menurut mereka dalil itu dhanniyud dilalah. Pendalilannya bersifat dhonni katanya. Masih dugaan. Kalau akal kata mereka qat'iyud dilalah. Pendalilannya pasti katanya. Sehingga akhirnya mereka lebih mendahulukan akal daripada apa? Dalil. Setiap dalil yang nggak sesuai dengan akal ditolak sama mereka. Akhirnya itulah yang menjadi sebab tersesatnya apa? Jalan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, dzalik li'anna Allah dhamina al-istiqamata li muttabi'il kitab. Yang demikian itu karena Allah telah menjamin
istiqomah bagi orang yang mengikuti Alkitab. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 30. Ya qaumana, ini para jin ini Pak. Para jin yang beriman kepada Rasulullah SAW ya. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran, mereka beriman kepada Rasulullah, pulanglah mereka ke kampungnya Pak. Berdakwah di kampungnya. Ya. Apa kata mereka? Ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan apa yang ada pada Taurat tersebut, yang memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ini para jin nih Pak yang ngomong, yang Allah hikayatkan tentang perkataan para jin. Ya. Maka para jin ini langsung paham, yakin bahwa inilah jalan kebenaran. Lakin alladhi kama wadammanaha limuttabi'ir rasul, kama dhaminaha limuttabi'ir rasul sallallahu alladhi qala lahu rabbuh wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikian pula Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan istiqomah, dengan kelurusan Pak. Allah berfirman wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti Rasulullah SAW memberi hidayah kepada jalan yang lurus apa? Iya. Berarti semua yang Rasulullah sampaikan pasti di atas jalan yang lurus, tidak? Pasti. Lakinna alladhi ja'ala al-firaq al-islamiyah tanharif 'anis sirat huwa iqfaluha ruknan salisan. Akan tetapi, kata beliau, yang menjadikan umat Islam itu jadi berkelompok-kelompok, bercerai-berai, berpecah belah, dan menyimpang dari jalan yang lurus akibat apa? Melalaikan rukun yang ketiganya. Ja'at tanwih bi fil wahyain jami'an, di mana Al-Quran dan Sunnah sudah mengisyaratkan kepada yang ketiga ini. Ala wa huwa fahmus salafis salih lil kitabi was sunnah, yaitu pemahaman salafus salih terhadap Al-Quran dan apa? Dan Sunnah. Ini yang ketiga nih Pak. Iya. Al-Quran memuji sahabat nggak Mas? Al-Quran memuji sahabat nggak? Benar. Ayatnya apa? Nggak tahu. Katanya memuji. Ada yang ingat ayatnya? Pak, ingat nggak? Ayat Al-Quran yang memuji sahabat. Hah? Sering loh dibawakan para ustadz. Ada yang tahu? Yang pakai kacamata, katanya kalau pakai kacamata pinter. Itu surat At-Taubah 100. Apa Allah berfirman? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka ini siapa? Yaitu mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan ihsan. Apa? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Tuh lihat, bayangkan, tegas sekali di situ Allah menyatakan keridhaan kepada muhajirin dan ansar. Kalau Allah ridho
kepada Muhajirin dan Ansar, masa kita nggak ridho? Maka ya akhul Islam, ini sebuah pujian yang sangat jelas dalam Al-Quran kepada mereka. Allah juga berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani, kalian saat itu siapa? Para sahabat. Imani, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Tapi kalau mereka berpaling, mereka berada dalam syiqaq, perselisihan. Iya. Hadis Rasulullah SAW juga banyak, Pak. Di antaranya hadis yang masyhur, yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sebaik-baik manusia. Antum mau ngikutin generasi terbaik atau generasi yang gak jelas terbaik apa enggak? Tentu generasi terbaik yang sudah direkomendasi itu yang lebih aman. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan para sahabat itu keamanan untuk umatnya. Beliau bersabda, wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Para sahabatku keamanan untuk umatku. Lihat. Para sahabatku keamanan untuk apa? Umatku. Keamanan dari apa? Kata Imam Nawawi, dari perpecahan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan, yaitu munculnya perpecahan, munculnya kebid'ahan, munculnya berbagai macam penyimpangan. Tegas Rasulullah mengatakan para sahabat itu keamanan untuk umatku. Berarti ngikutin para sahabat aman nggak berdasarkan hadis ini, Pak? Aman, Pak. Aman. Iya. Juga Rasul sabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khurafa'ir rasyidin. Ya, abdu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kata Rasulullah, pada saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Dan hadis-hadis yang lain, Pak, yang menunjukkan akan keistimewaan para sahabat. Iya. Nah, ini seperti ini sudah masuk kami akan bermanfaat atas yang buat saya dan buat kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.